karena kebetulan istri saya Rina, dia memang mempunyai penyakit bawaan. Ya, jadi ada sinus, ya, jadi ada sesak nafas, kena asma juga, gitu. Jadi ketika terserang virus COVID-19 ini, ya cukup berat buat beliau, gitu. Cukup berat buat beliau, sampai saya juga hampir 2 minggu sudah terpisahkan gitu dari istri dan anak-anak. Persisnya kan kita nggak ada yang tahu ya, kadang-kadang kan dia juga masih awal juga masih negatif gitu, tiba-tiba 2 hari 3 hari kemudian terus tiba-tiba berubah jadi positif. Jadi kita masalah itu saya nggak ada yang tahu. Artinya kapan persisnya saya nggak mau berspekulasi ya. Itu yang bisa menghitung dan menjawab itu semua kan dari tim kedokteran sendiri itu. Saya rasa saya nggak tahu persis hal itu ya, tapi per hari ini saya rasa sudah minggu kedua ya, gitu, dan sudah intensif kan. Waktu itu dia sudah menjalankan isolasi mandiri hampir 1 minggu lamanya, lalu dibawa ke ICU di rumah sakit di Bintaro, lalu dibawa kemarin ke kontaminasi Purwok. Tapi waktu saat terakhir kondisinya sudah memang sedikit membaik atau masih atau seperti apa? Kondisinya tetap stabil sih beberapa hari gitu. Terus belakangan karena beliau harus bernafas mandiri. Ini yang membuat mungkin kan berat, jadi merasa lelah, kecapean. Jadi sehingga tim dokter dari rumah sakit sendiri memutuskan untuk memasangkan ventilator, gitu, sambil memberikan bantuan-bantuan atau obat-obatan yang lain. Ketika di rumah, sebelum dibawa ke rumah sakit, Teh Rina tuh sempat ngeluhnya apa sih, Mas? Mungkin ada yang tadi sesak napas kah atau ya kecapean ya, kecapean. Jadi intinya adalah beliau itu kecapean ya, karena terlalu forsir kerja, karena kerjanya juga urusannya jasa, ngurusin orang gitu. Jadi terlalu capek karena intensitas kerjanya itu terlalu tinggi beberapa minggu belakangan ini. Jadi ini juga yang membuat beliau ketika istirahat juga sulit gitu. Apalagi sebenarnya ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan dalam minggu-minggu ini dan waktu bulan-bulan ke depan gitu. Sehingga yang menyiksa atau pikiran beliau gitu. Mas Teddy, terakhir mungkin ada percakapan atau apa yang dibisikin Mas Teddy ke almarhum ketika mungkin di ruang apa, memang nggak bisa ketemu apa sama sekali? Ya, gimana Mas? Karena dari awal kan juga begitu masuk di rumah sakit, beliau sudah diisolasi di dalam ICU, jadi saya sama sekali nggak bisa ketemu. Kita tetap berkomunikasi awalnya sampai pemasangan ventilator gitu ya 3 hari terakhir ini. Jadi selama ini ya komunikasi biasa via WhatsApp ya, ada voice call atau video call gitu. Cuma karena intensitasnya terlalu tinggi sehingga saya sebagai suami juga melarang. Suasana pemakaman full prokes ini di mana sih? Ya, memang ini sudah kewajiban ya, karena kita kan nggak ada yang tahu gitu ketika keluar dari ruangan ICU seperti apa. Jadi saat sekarang adalah jangan pernah kita berspekulasi juga ya. Jadi tetap kita jaga kesehatan gitu. Prosedur kesehatan itu penting kita jaga. Mas Teddy, sebelum almarhum mungkin ada sesuatu yang belum terwujud atau harapan yang ingin disampaikan? Ada yang perlu disampaikan mungkin Mas sebelumnya? Saya rasa ya ada hal beberapa bulan belakangan dia suka bercanda, pokoknya Bunda mau menyaksikan Dedek sama kakak menikah gitu. Ya dia pengen nyaksin dulu gitu, anak-anaknya bisa menikah, terus baru deh habis itu Bunda mau pulang gitu. Tapi mau nyaksin dulu, tapi ya itu mungkin sekedar gurau. Itu kapan Mas? Tepatnya Itu gurauan itu? Sebelum sakit ya. Gitu. Tapi pada saat sakit ya terakhir yang saya lihat, saya sempat video call sekitar 5 detik, 10 detik itu ya cuman belum pemasangan ventilator aja, jadi dada-dada pada saya. Daya.